Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mempelajari Kitabut Tauhid dari kitab Khudz Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahihah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kita masuk ke bab kedua sebelum terakhir ya. Dan insyaallah materi kita malam hari ini kita usahakan selesai, yakni al-amalu bil Qur'ani wal hadithi, halaman 24. Al-amalu bil Qur'ani wal hadithi. Ma makna al-amalu? Ya, beramal. Beramal. Jadi amal itu dari bahasa Arab ya. Kota amal. Nah, kota amal. Apa artinya al-amal? Bahasa kitanya selain ya amal kita tahu, tapi kalau kita buka kamus nih ya, amalun apa artinya kira-kira? Nah, berbuat ya. Berbuat bil Qur'ani dengan Al-Qur'an wal hadis ya, dan hadis, atau beramal, melakukan amalan dengan Al-Qur'an dan hadis. Taib, as-su'al, limadza anzalallahu al-Qur'ana? Limadza anzalallahu al-Qur'ana? Nah, limadza ini sering kita dengar ya. Apa artinya limadza? Kenapa? Anzala, menurunkan ya. Kalau turun nazala. Nah, ini kalau kita belajar sorof, satu kata itu bisa berubah menjadi beberapa kata ya. Nazala, asal katanya nazala menjadi anzala ya. Khoroja bisa berubah menjadi akhroja. Nah, kalau nazala artinya turun, kalau anzala menurunkan ya. Khoroja artinya keluar, akhroja mengeluarkan. Nah, hari ini sebenarnya Allah mudahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Nah, sarankan antum kalau ada kursus online bahasa Arab, ikut ya. Anda lihat tuh nggak mahal biasanya, 75.000, 150.000 per 3 bulan. Ya, lumayan kita itu. Ya, walaupun nggak punya waktu panjang, nah kita bisa putar berulang-ulang tuh rekamannya ya. Banyak hari ini Anda lihat banyak tuh. Taib, dan jangan dilewatkan. Ya, dan tidak ada istilah terlambat di dalam belajar. Taib, limaza, kenapa anzalallah, Allah menurunkan Al-Qur'an? Nah, beliau bertanya di sini, kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Ya, kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Al-jawab, anzalallahu al-Qur'ana lil amali bihi. Ya, Allah itu menurunkan Al-Qur'an lil amali bihi, untuk beramal dengannya. Ya, untuk beramal dengannya. Qala ta'ala,
Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ittabi'u, mana ittabi'u? Ikutilah. Ya. Ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian. Nah, ini beda lagi nih. Tadi nazala, anzala, sekarang unzila. Nah, kalau anzala menurunkan, kalau unzila diturunkan. Nah, itu hebatnya bahasa Arabnya. Taib. Ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Apa yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi SAW, Al-Quran. Allah menurunkan untuk kita, dan diturunkannya lewat Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi." Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi. Mana iqra'? Baca. Bacalah Al-Qur'an itu, wa'malu bihi, dan beramallah dengannya. Ya, beramallah dengannya. Wala ta'kulu bihi. Nah, wala ta'kulu bihi. Apa ta'kulu? Hah? Kul gitu. Makan. Wala ta'kulu bihi. Janganlah mencari makan dengannya. Gitu ya. Jadi kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dan beramal dengannya, ya, atau mengamalkannya, membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Gitu. Ya. Kemarin pernah Anda sampaikan, jadi Al-Qur'an itu, ya, sikap kita terhadap Al-Qur'an atau kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, pertama apa? Membacanya. Ya, membacanya. Setelah dibaca, ditadabburi. Baca, kalau baca doang, kalau nggak ditadabburi, kita nggak dapat ilmu. Dapat pahala memang. Baca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas misalkan. Dapat pahala? Iya. Dapat ilmu? Belum tentu. Karena kita tidak berusaha untuk mentadabburinya, tidak berusaha untuk memahami maknanya, ya, tidak mentadabburinya, merenungi apa tujuan Allah menurunkan ayat ini. Nah, kita dapat pahala tapi nggak dapat ilmu. Nah, makanya Al-Quran itu pertama dibaca supaya dapat pahala. Yang kedua ditadabburi supaya dapat ilmu, supaya dapat ilmu. Kemudian setelah ditadabburi diamalkan, ya, diamalkan. Al-Quran mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Nah, dirikan salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Nah, beramal, diamalkan perintah Al-Quran. Taib. Dibaca sudah, tadabburi sudah, diamalkan sudah, terakhir didakwahkan atau diajarkan. Nah, kita dalam posisi yang mana nih? Baca Quran sudah bisa belum? Alhamdulillah sudah bisa. Ya, tajwidnya sudah benar, gitu ya. Tadabburi. Setelah tadabburi, amalkan. Setelah itu ajarkan. Ajarkan. Nggak mesti ngajari Al-Quran itu kita datang ke pesantren ngajari pesantren, nggak mesti. Tergantung kemampuan kita. Kita bisanya cuma ngajar Iqra, ya sudah, ajar Iqra 1 sampai Iqra 6. Iqra 6 nggak bisa sampai Iqra 4 doang ngajarnya. Enggak apa-apa sampai Iqra 4. Gitu. Gimana cara cari muridnya, Ustaz? Cari murid di sekeliling rumah kita. Ada tetangga kita punya anak usia 5 tahun, 6 tahun, sore main aja kerjanya. Nah, kumpulin di rumah kita. Yuk, mulai besok kita ngaji ya. Nah, tapi jangan lama-lama. Anak-anak kalau ngaji setengah jam dia udah gelisah tuh.
Ya, kita ngaji ya, ngaji 10 menit, 15 menit. Ya. Nah, besok begitu lagi, lusa begitu lagi. Nah, ini kalau nanti ini anak besar, dia jadi ulama, kita dapat pahalanya tuh. Ya, kenapa? Dulu waktu Iqra-nya siapa yang ngajarin? Kita yang ngajarin. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita berpikir cerdas, banyak kesempatan, banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala. Gitu. Apalagi kalau yang apa namanya, dia nggak mesti kerja tiap hari. Maksudnya itu nggak mesti kerja, dia punya toko dan punya karyawan yang nungguin. Dia kan nggak mesti datang kan? Dia bisa di rumah, manfaatkan waktu untuk itu. Manfaatkan, ya. Atau belajar bahasa Arab, ikut kursus online bahasa Arab 3 bulan, 6 bulan. Udah mulai paham, cari anak-anak, kita ajarin, yuk kita belajar bahasa Arab. Kitabun, qalamun. Nah, dengan kita mengajarkan itu, kita makin mahir, makin banyak kosakatanya, mufradatnya, makin pinter kita, ya. Dan tidak sedikit teman-teman bercerita dulu waktu jadi santri belajar bahasa Arab tuh sulit banget untuk memahaminya. Untuk memahaminya sulit, tapi begitu mengabdi jadi pengajar walaupun cuma 1 tahun dan dapat pelajarannya bahasa Arab, ternyata mudah. Gitu. Setelah dia dapat jadwal mengajar tuh, ternyata nggak sesulit yang waktu belajar gitu. Ini banyak nih kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dialami oleh santri yang tadinya sulit banget memahami, begitu dia lulus, dia ngajar, ternyata dia menyenangi pelajaran itu. Padahal tadinya pelajaran yang paling dia tidak suka gitu. Ya. Taib. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana, tadi udah ya, wa'malu bihi wa la ta'kulu bih. Bacalah Al-Qur'an dan beramallah dengannya dan jangan mencari makan dengannya. Ya, jangan mencari makan dengannya. Berarti nggak boleh Ustaz dapat honor, dapat apa namanya? Mukafaah, dapat gaji karena ngajar Al-Qur'an. Ya. Boleh, tapi jangan diniatkan untuk itu. Ya, jangan diniatkan untuk itu. Ana mau cari ini nih yang mau ngaji privat nih sama ana. Biar apa? Kan lumayan tuh kalau ana ngajar privat, satu rumah sekali datang 100.000, sehari bisa 5 rumah, berarti 500.000 sehari. Kali sebulan 5 kali 30, 15 juta. Nah, ini nggak boleh. Terus gimana? Ketika kita diminta untuk ngajar, ngajar saja. Niatnya lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Terus kira-kira dibayar apa enggak? Ya enggak mungkin enggak dibayar kan? Kita datang tiap hari ngajar ngaji ini. Mungkin enggak? Cuman ucapan syukron ya, mungkin? Enggak mungkin. Ya. Nah, sesuatu yang pasti kita dapatkan enggak perlu diniatkan. Enggak perlu diniatkan. Kita ngajar nih. Ada yang ngajar di pesantren, ada yang ngajar di TPA. Kan tiap bulan udah pasti dapat gaji tuh. Maka nggak perlu ngajar itu niatnya supaya dapat gaji akhir bulan. Kenapa? Itu udah sesuatu yang udah pasti kita dapatkan. Nggak perlu kita melelahkan diri untuk berniat, memasang niat untuk itu. Yang perlu kita jaga niat kita, yang kita pasang niat kita setiap saat, yaitu sesuatu yang kita belum pasti dapatkan dari amalan kita itu. Kita mengajar ngaji, mengajar Al-Quran. Apa yang belum pasti kita dapatkan? Kalau gaji itu insya Allah udah pasti dapat tiap bulan. Yang belum pasti kita dapatkan apa? Pahala kan? Ini belum pasti dapat ini. Kita ngajar dari pagi sampai sore, udah pasti dapat pahala? Belum tentu. Udah pasti dapat gaji? Insya Allah. Insya Allah bisa jadi lebih. Ya, udah dapat amplop, dapat apa namanya? Dapat parcel lagi kan, lebih kan, lebih gitu. Tapi dapat pahala belum tentu. Nah makanya yang perlu kita jaga niat kita itu adalah sesuatu yang belum pasti kita dapatkan. Ya ini apa? Pahala. Yang udah pasti nggak perlu dipasang niat, nggak perlu repot-repot kita pasang niat. Oh biar dapat gaji, biar ini, nggak perlu. Terus saja beramal, belajar. Insyaallah rezeki akan datang.
Berikutnya, ma hukmu al-amalu bil hadithi as-sahihi? Ma hukmu al-amalu bil hadithi as-sahihi? Apakah hukumnya beramal dengan hadis sahih? Ya, beramal melakukan satu perbuatan ya berlandaskan hadis yang sahih. Jadi hadis itu kan ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada yang maudhu, ya kan? Ada hadis palsu, ada hadis lemah, ada hadis sahih. Nah, kalau hadis palsu nggak boleh kita amalkan. Ya, hadis palsu nggak boleh kita amalkan. Nah, begitu juga hadis yang dhaif, ya. Nah, adapun hadis yang sahih, ma hukmu? Apa hukumnya beramal dengan hadis yang sahih? Kata beliau, al-amalu bil hadisis sahihi wajibun. Beramal dengan hadis yang sahih itu hukumnya wajib, ya. Beramal dengan hadis sahih, kata beliau, hukumnya wajib, ya. Tayyib. Berikutnya liqaulihi ta'ala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul, dan apa saja yang datang dari rasul, ya, yang datang kepada kalian dari rasul, fakhuzuhu, maka ambillah. Ya, artinya ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perintah yang datang dari Nabi, kita diperintahkan sholat, perintahkan untuk membayar zakat, diperintahkan untuk berpuasa, fakhuzuhu, maka ambillah, maksudnya amalkanlah, kerjakanlah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang kalian dilarang darinya, ya, yang kalian dilarang untuk melakukannya, maksudnya Nabi SAW melarang kita untuk melakukannya, fantahu, maka tinggalkan, jauhi, ya. Apa contohnya? Misalkan minum khamar, berjudi, berzina, makan riba. Nah, ini kan dilarang oleh Nabi SAW, maka fantahu, tinggalkan, ya. Yang dilarang tinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Artinya sunnah-sunnah Nabi itu, ya, kita pegang teguh, maksudnya kita berusaha untuk mengamalkannya, kita berusaha untuk mengajarkannya, kita berusaha untuk mempertahankannya, ya, terhadap sunnah-sunnah Nabi. Yang hari ini sunnah-sunnah Nabi banyak ditinggalkan orang, sunnah yang misalkan yang zohir, yang tampak, memelihara jenggot, ya, tinggalkan. Celana di atas mata kaki ditinggalkan. Apalagi ya, sunnah-sunnah yang lain, ya. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah-sunnah, ya, para khalifah yang lurus, yang mendapatkan petunjuk, ya. Para khalifah yang lurus, yang mendapatkan petunjuk. Siapa khalifah ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Nah, kita ikuti mereka, ya, kita ikuti sunnah-sunnah mereka. Tamassaku biha, hendaklah kalian tamassaku, berpegang teguh dengannya, ya, berpegang teguh dengan sunnah itu, sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Taib. Soal berikutnya, hal nastaghni bil Qur'ani anil hadithi? Hal nastaghni bil Qur'ani anil hadithi? Apakah kita mencukupkan diri? Nastaghni ini artinya mencukupkan diri. Apakah kita mencukupkan diri bil Qur'an,
dengan Quran saja, anil hadisi tanpa hadis, ya, anil hadisi tanpa hadis. Nah, artinya apakah kita bisa beramal dengan Al-Quran saja tanpa mengikuti hadis, ya, tanpa mengikuti hadis? Ya, kan dulu ada istilah ingkar sunnah, ya, ingkar sunnah. Nah, ada. Artinya dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi, nggak mau baca hadis, tidak mau mengamalkan hadis-hadis Nabi, nggak mau dia mempelajari hadis dan mengamalkan. Dia bilang cukup dengan Al-Quran saja. Jadi kita beramal di dunia ini cukup, pedoman kita cukup Al-Quran saja, nggak perlu hadis. Nah, kata beliau, hal nastaghni bil Quran, apakah kita mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, anil hadis tanpa hadis? Kata beliau, la nastaghni, nggak cukup, ya, la nastaghni, tidak cukup dengan Quran saja, anil hadisi tanpa hadis, ya, tidak cukup kita beragama ini hanya mengandalkan Al-Quran saja tanpa hadis. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ya, wa anzalna ilaika dzikra. Nah, tadi anzalna sudah kita sebut mufradatnya di atas. Apa anzalna artinya? Nah, wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Az-dzikra. Mana az-dzikra? Az-dzikra ini nama lain dari Al-Qur'an. Ya, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an. Litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, ya. Taib. Berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, wa inni, sesungguhnya, utitu al-Qur'ana, diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Sesungguhnya diturunkan kepadaku Al-Qur'an, wa mislahu, dan yang semisalnya, dan yang semisal Al-Qur'an itu, ma'ahu, bersamanya. Apa yang semisal Al-Qur'an? Hadis, ya, hadis, ya, yang semisal dengan Al-Qur'an, hadis. Dan hadis ini kata para ulama fungsinya adalah menjelaskan Al-Qur'an, ya kan? Hadis ini fungsinya menjelaskan Al-Qur'an. Karena kalau kita baca Al-Qur'an saja, misalkan apa? Perintah untuk sholat, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah, bagaimana cara sholat? Kaifiyahnya, mengangkat takbir, takbirnya bagaimana? Kemudian ruku, sujudnya gimana? Ya, memang dalam Al-Quran ada kata warka'u wasjudu, ada ruku dan sujud. Tapi kaifiyahnya gimana? Sujudnya seperti apa? Rukunya seperti apa? Nah, itu dijelaskan di dalam hadis, ya. Taib, soal berikutnya. Hal nuqaddimu qawlan ala qaulillahi wa rasulihi. Nah, di situ ada kesalahan tulisan tuh. Di situ tulisannya hal nuqaddimu qaulan ala qaulihi, ya. Qaulihi ada hanya kan ya? Nah, hanya tuh dicoret. Hanya dicoret. Yang benar qaulillahi, qaulillahi. Qaulillahi artinya perkataan Allah. Ya, kalau qaulihi Allah lain lagi tuh maknanya. Qaulihi ucapannya gitu kan. Siapa nyanyi di sini? Lihat siapa yang bicara sebelumnya. Tapi kalau qaulillahi artinya ucapan Allah, perkataan Allah. Ya. Hal nuqaddimu qaulan, apakah kita nuqaddimu? Apa nuqaddimu? Mengedepankan atau mendahulukan. Ya, apakah kita boleh mendahulukan qaulan, ucapan seseorang,
ucapan seseorang ala qaulillahi, di atas ucapan Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Artinya boleh nggak kita lebih mengutamakan ucapan manusia daripada ucapan Allah dan rasulnya? Maksudnya begitu. Kalau misalkan ada orang mengatakan waris itu wanita bagiannya setengah dari bagian laki-laki. Nah, itu kan Al-Quran yang mengatakan. Kemudian dibilang, oh enggak, kata Ustadz Ana. Ini kata Ustadz Ana. Nah, berarti dia mendahulukan ucapan Ustadznya dibandingkan ucapan Allah. Gitu. Boleh atau tidak? Kata beliau, la nuqaddimu. Enggak boleh kita mendahulukan, mengutamakan ucapan seseorang atau ucapan manusia ala qaulillahi, di atas ucapan Allah, wa rasulihi, dan juga di atas ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahulukan baina yadayillahi wa rasulihi, ya, apa yang ada di tangan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa yang ada dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh kita mendahulukan, ya, ucapan seseorang, ya, di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Taib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Janganlah kalian mentaati, atau tidak ada ketaatan terhadap makhluk, ya, fi maksiatil khaliq, dalam bermaksiat kepada khaliq, kepada apa namanya khaliq, pencipta, ya, pencipta, gitu. Taib. Jadi tidak boleh kita mendahulukan apa namanya ketaatan kepada makhluk jika ketaatan kita itu merupakan kemaksiatan terhadap Allah. Ya. Ketaatan kita itu merupakan kemaksiatan kepada Allah, maka nggak boleh. Ada misalkan seorang ayah mengatakan kepada putrinya yang sudah balighh, "Neng, kalau pergi kondangan jangan pakai kerudung," gitu ya. Atau dia bilang sama istrinya, "Ma, kalau pergi kondangan kerudungnya yang pendek aja, yang dililit di leher." Nah, ini tidak boleh dia taat sama suaminya, karena kerudung yang disyariatkan itu menutupi dada, bukan dililit di leher, menutupi dada. Apalagi kalau sampai dilepas. Apalagi kalau kata suaminya, tolong deh Ma, ya kan Mama selama ini udah kemana-mana pakai gamis itu terus, gamis longgar, gamis hitam, gamis ini tolong deh, ini kondangan nih, teman Papa nih teman spesial nih, ya, dia nggak suka dengan wanita-wanita yang pakai kerudung lebar, pakai cadar, dia nggak suka. Tolong deh kali ini aja itu celana jeans Mama yang udah 12 tahun dalam lemari coba dipakai, ya. Nah, boleh taat? Enggak boleh taat. Enggak boleh taat. Ya, tidak boleh taat. Baik. Wa qauli Ibni Abbasin, apaan ya? Dan ucapan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas satu saat pernah berkata, "Akhsha an tunazzila alaikum hijaratun minas samai
aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Ya. Kata beliau, akhsha an tanzila alaikum, afwan, tadi harokatnya salah ya. Akhsha an tanzila alaikum. Aku takut akan diturunkan kepada kalian hijaratun minas sama, ya. Aku takut kalian diturunkan kepada kalian atau aku takut kalian dilempar dengan batu dari langit. Ya, aku khawatir kalian dilempar dengan batu dari langit. Aqulu lakum, aku katakan kepada kalian, qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqulun, dan kalian mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar telah berkata. Nah, ini Ibnu Abbas, ya. Ada satu kejadian ketika ketika Ibnu Abbas mengatakan qala Nabi SAW, Rasulullah berkata begini dan begini. Nah, ini sahabat yang lain mengatakan, tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar. Nah, ini, ya, dia mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar, ya, daripada ucapan Nabi SAW. Ini nggak boleh. Bayangin kalau ucapan Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh didahulukan dari ucapan Nabi SAW, apalagi ucapan ustadz kita, gitu, ya. Nah, jadi kalau ucapan Nabi SAW sudah disampaikan, nggak boleh ditentang dengan ucapan siapapun. Sami'na wa ata'na, ya, sami'na wa ata'na. Taib. Madza naf'alu idza ikhtalafna? Apa yang kita lakukan jika kita berselisih? Ya, apa yang kita lakukan jika kita berselisih pendapat? Kata beliau, na'udu ilal kitabi was sunnati as-sahihati. Kalau kita berselisih pendapat, maka sebaiknya kita na'udu, kita kembali ke mana? Ilal kitabi, kembali kepada kitab, maksudnya adalah Al-Quran, was sunnati as-sahihati, dan juga hadis-hadis yang sahih. Ya, kalau berselisih pendapat, oh enggak ini begini, oh enggak ini begitu, kembalikan kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Apa kata hadis yang sahih? Ya, nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, berdasarkan pemahaman para sahabat, nah, insya Allah tidak akan berselisih. Kalau Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berbeda pendapat, fi syai'in, dalam satu permasalahan atau satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah urusan kalian itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah. Nah, tapi di sini Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Nah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan urusan kalian itu kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, ya. Yang demikian itu lebih utama bagimu, ya, artinya mengembalikan urusan itu kepada Al-Quran dan hadis, ya, itu lebih utama bagimu, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya, gitu ya, dampaknya lebih baik. Tayyib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha, ya, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, khulafa yang lurus, yang mendapatkan petunjuk, tamassaku biha, dan berpegang teguhlah kalian dengannya. Soal berikutnya, kaifa tuhibbullaha wa rasulahu,
kaifa tuhibbullah. Mana kaifa? Bagaimana? Ya. Kaifa tuhibbullah. Bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya? Ya, bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya? Kita kan sering bilang cinta Allah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Rasul. Nah, ini cinta kita asli atau palsu? Ya kan? Banyak orang yang mengaku cinta, ternyata cintanya palsu. Cintanya bohong. Cintanya bohong. Ya. Nah, bagaimana cinta yang benar kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Kata beliau, uhibbuhuma bi ta'atihima. Uhibbuhuma bi ta'atihima. Ya. Cinta yang benar itu adalah yakni bi ta'atihima, dengan cara mentaati keduanya, ya. Uhibbuhuma, cara mencintai keduanya, yakni Allah dan Rasulnya, yaitu bi ta'atihima, dengan cara mentaati keduanya. Yakni mentaati Allah dan Rasulnya, ya, mentaati Allah dan Rasulnya. Wattiba'i awamirihima. Wattiba'i, mana ittiba? Mengikuti. Dan mengikuti, ya, awamirihima, dan mengikuti perintah keduanya, ya, mengikuti perintah keduanya. Yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ya. Taib. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang harus diikuti? Rasul. Kan Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, atau berkata kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku beriman kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Berarti orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku mencintai Allah, konsekuensinya dia harus mengikuti sunnah, harus mengikuti Nabi. Apa yang diikuti dari Nabi? Semuanya, ya, yang bukan khususiyah, sholatnya, puasanya, cara berdoanya, apalagi cara menguburkan jenazahnya, cara menikahkan putrinya, ya, diikuti, ya, diikuti. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah juga akan mencintai kalian. Jadi cintanya nggak bertepuk sebelah tangan, ya. Kalau seseorang mencintai Allah kemudian dia mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya berbalas, ya, cintanya berbalas. Allah akan menyebabkan dia cintanya kepada Allah dengan mentaati Nabi akan membuat dia dicintai oleh Allah, ya. Apakah hanya dicintai Allah saja? Tidak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Jadi kalau kita mencintai Allah, mendahulukan Allah, ya, kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta sama kita dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya itu tidak sempurna keimanannya.
hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku ini lebih dia cintai. Kata Nabi, nggak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku, yakni Nabi SAW, lebih dia cintai. Lebih dia cintai. Dari siapa? Min walidihi, dari kedua orang tuanya. Dari orang tuanya. Jadi Nabi lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri. Wa waladihi, dan juga dari kecintaannya terhadap anak-anaknya. Wan nasi ajma'in, dan juga ya seluruh manusia. Ya. Jadi kalau keimanan yang sempurna itu, keimanan yang benar itu, yaitu kita menjadikan Nabi SAW adalah orang yang paling kita cintai. Ya, orang yang paling kita cintai. Melebihi siapapun. Pakai itu orang tua kita, ya, anak kita, ya, apalagi pasangan kita. Wan nasi ajma'in. Nabi lebih utama. Ya. Yang patut untuk kita cintai. Seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad ini? Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat ke-8 dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, urutan ke-8 itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau terkenal dengan sahabat yang kalau memanah tidak pernah meleset dan doanya terkabul. Ya, doanya terkabul. Dan beliau penunggang kuda yang piawai. Jadi kalau dia naik kuda itu bisa sambil memanah. Naik kuda, kuda dikendalikan dengan pahanya, jadi belok kiri belok kanan tuh nggak lagi pakai tali, tapi pakai paha. Dia bisa sambil memanah dan tepat sasarannya. Kita mau coba nggak? Besok naik motor, ya, bawa panah, naik motor, panah tuh, bisa nggak? Ya, kalau dilatih bisa sebenarnya. Kan kita dulu waktu kecil suka naik sepeda terus lepas tangan gitu kan ya. Naik sepeda kan bisa, itu kan kalau kita sambil manah kan bisa tuh. Naik motor juga boleh jadi bisa tuh. Digas, ambil panah. Nah, bisa, kalau dilatih bisa. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mahir dalam hal itu. Ya, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas diuji oleh Allah dengan apa? Dengan ibunya. Ibunya nggak ridho Sa'ad pindah agama. Yang tadinya penyembah berhala, pengikut agama nenek moyang, ini Sa'ad mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya nggak ridho. Akhirnya ibunya apa yang dilakukannya? Mogok makan. Nggak mau makan, nggak mau minum, berhari-hari. Lemes akhirnya. Nah, setelah lemas orang-orang bilang, ya Sa'ad, ibumu, lihat ibumu. Ya, awalnya Sa'ad nggak mau lihat dia. Kenapa? Kalau dia lihat kan kasihan ya. Kasihan, waduh nanti kena rayuan. Ya, kan ibunya nyuruh pindah agama. Kalau Sa'ad nggak mau pindah agama, nggak mau kembali ke agama nenek moyangnya, ibunya nggak akan berhenti mogok makan. Sa'ad nggak mau datang. Tapi orang-orang bilang, ya Sa'ad, lihat ibumu sudah lemas. Datang Sa'ad menemui ibunya. Apa kata Sa'ad? Wahai ibuku, seandainya engkau punya 70 nyawa dan keluar satu-satu dari tubuhmu, aku nggak akan tinggalkan agama ini. Nah, dia cinta nggak sama ibunya? Cinta, tapi kecintaan dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya melebihi cintanya kepada ibunya, pada orang tuanya, sehingga dia nggak mau nurutin kemauan ibunya. Dia bilang, seandainya engkau punya 70 nyawa, aku nggak akan tinggalkan agama Muhammad ini, nggak akan tinggalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Nyerah ibunya, kembali makan, ya kan? Udah mogok berhari-hari nggak makan, mendengar ucapan anaknya, wah anakku nggak bakalan kembali kepada agamanya. Makan lagi ibunya, minum lagi, ya. Dan memang wanita suka ngancam-ngancam gitu, ya kan? Aku mau pulang. Kalau dilarang makin jadi tuh.
Jangan dong, jangan dong. Oh, makin dibungkus tuh pakaian tuh. Ya, aku mau pulang. Pergi sana, kita bilang. Itu pakaian udah masuk koper, keluarin lagi, masuk lagi, keluarin lagi. Ngancem doang. Pengalaman ya. Ya, ini pengalaman para suami kan, rata-rata para suami pernah begitu kan. Istrinya ngambek, ngancam mau pulang ke rumah orang tuanya. Jangan gentar kita, mau pulang, hayo sok, enggak pulang gitu kan. Enggak bakalan pulang itu. Tapi kalau antum larang-larang tuh, larang-larang. Nah, iya, ada istri ana di atas tuh. Dia begitu juga itu. Baik. Kita lanjutkan. Mana tadi? Hah? Sekarang yang 7. Baik. Hal natruku al-amala wa nattakilu 'alal qadari? Apakah kita meninggalkan perbuatan atau ikhtiar dan bertawakal terhadap takdir, gitu ya? Kata beliau, apakah kita tidak beramal atau meninggalkan amalan dan bersandar kepada takdir? Nah, boleh nggak tuh? Udahlah, kalau memang miskin ya udah miskin aja, ngapain kerja-kerja? Kalau memang udah datang jodohnya ya udah, ngapain repot-repot, tunggu aja di rumah. Apalagi kalau memang sakit ya udah sakit, ngapain berobat? Boleh kita seperti ini? Bersandar kepada takdir tanpa melakukan usaha? Kata beliau, la natruku al-amala. Kita nggak boleh meninggalkan amalan. Nggak boleh pasrah atau bersandar kepada takdir saja. Harus berusaha. Ya, harus berusaha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Kata Allah, adab dan siapapun yang memberi hartanya di jalan Allah, ya, dan bertakwa. Nah, ini kan berarti ada usaha kan? Dia mengeluarkan hartanya tuh, berinfak gitu ya. Siapapun yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan, ya, membenarkan bil husna, yakni ganjaran yang terbaik, yakni surga maksudnya, ya. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya dan dia bertakwa serta dia membenarkan ganjaran surga nanti di akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, niscaya akan kami siapkan baginya jalan yang mudah. Jadi kalau kita berinfak, kemudian bertakwa, ya, kemudian apalagi tadi membenarkan balasan di akhirat berupa surga, Allah akan mudahkan jalan kita itu. Allah akan mudahkan jalan kita. Taib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullu muyassar lima khuliqa lahu. Ya. I'malu, beramalah kalian. Fakullu muyassarun, fakullu muyassarun, ya, dan setiap orang yang dimudahkan, ya, setiap orang yang dimudahkan, fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang dimudahkan kepada jalan yang menjadi tujuan penciptaannya. Ya, kita disuruh berusaha nih, suruh berikhtiar, nggak boleh berpangku tangan, tiduran di masjid alasan wah kalau rezeki datang mah datang aja, akhirnya malas-malasan tidur-tiduran di masjid gitu. Nah, ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Jadi seorang mukmin atau seorang muslim itu dia harus berikhtiar, tidak boleh bersandar kepada takdir tanpa ikhtiar. Taib. Bab berikutnya, as-sunnatu wal bid'atu. As-sunnatu wal bid'atu. Apa artinya ini? Sunnah dan bid'ah. Jadi sunnah itu lawannya bid'ah, tauhid lawannya syirik, ya. Kata beliau,
hal fid dini bid'atun hasanatun, hal fid dini bid'atun hasanatun, apakah di dalam agama itu ada bid'ah hasanah? Apakah di dalam agama itu ada yang namanya bid'ah hasanah? Ya. Al-jawab, kata beliau, laisa fid dini bid'atun hasanatun. Laisa fid dini bid'atun hasanatun. Di dalam agama itu tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Nah, kalau dia bilang, Ustaz, ada ulama yang bilang bid'ah hasanah, Ustaz. Nah, itu butuh, kita harus mempelajari yang dimaksud oleh beliau bid'ah hasanah itu apa. Ya. Ya, yang beliau maksud bid'ah hasanah itu apa? Kita harus kita pelajari gitu. Tapi kata beliau di sini, laisa fid dini bid'atun hasanah. Ya, di dalam agama itu enggak ada yang namanya bid'ah hasanah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Ya. Dan dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Jadi agama telah disempurnakan, ya. Sudah sempurna berarti tidak perlu ditambah lagi karena sudah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islamadina, dan aku ridha Islam ini ya menjadi agama kalian, ya. Jadi kata beliau tidak ada bid'ah hasanah. Ma hiya al-bid'atu fid din? Ya. Apakah yang dimaksud dengan bid'ah di dalam agama? Apakah yang dimaksud bid'ah dalam agama itu? Al-jawab, al-bid'atu fid dini, ya, bid'ah di dalam agama itu hiya adalah az-ziyadatu fihi awin nuqsanu. Az-ziyadatu fihi awin nuqsanu. Yang dimaksud dengan bid'ah di dalam agama itu adalah penambahan, ya, ziyadah artinya penambahan. Az-ziyadatu penambahan fihi di dalamnya, awin nuqsanu atau pengurangan. Ya, jadi bid'ah itu bukan hanya menambah-nambah, dikurangi juga termasuk bid'ah. Ya, dikurangi nih. Ini juga bid'ah. Ada orang sholat zuhur 3 rakaat misalkan. Nah, ini bid'ah juga. Sholat maghrib 2 rakaat dia. Ini bid'ah. Ya. Tidak hanya menambah, mengurangi juga bid'ah. Ya, jadi beragama itu ya sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Qala Allah Ta'ala mungkiron 'alal musyrikina bid'ahum. Ya. Qala Allah Ta'ala mungkiron 'alal musyrikina bid'ahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata dalam rangka mengingkari kebid'ahan orang-orang musyrik. Ya, Allah berkata dalam rangka mengingkari kebid'ahan orang-orang musyrik. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah, ya. Am lahum syuraka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, ya, syara'u lahum, yang mensyariatkan untuk mereka, minad din, dari agama ini, malam ya'zam billah, ya, apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka tentang agama ini? Ya, malam ya'zam billah, malam ya'zam bihillah, apa yang tidak Allah izinkan. Gitu.
Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa. Apa artinya ahdatsa? Ya, yakni mengada-ngadakan atau berbuat. Man ahdatsa, siapa yang mengada-ngadakan, fi amrina hadza, ya, dalam urusan agama kami ini, ya, dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, apa yang, sesuatu yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak, ya. Jadi siapa yang mengada-ngadakan atau melakukan satu perbuatan dari agama yang bukan dari agama itu, gitu. Artinya agama Islam tidak mengajarkan itu, tetapi dia membuat-buatnya, fahuwa raddun, maka yang dia lakukan itu atau amalan dia itu tertolak, ya, tertolak. Apa artinya raddun? Ghairu makbulin, ya, tidak diterima. Kalau ditolak berarti tidak diterima. Boro-boro dapat pahala, ya, namanya ditolak. Lelah dia puasa pada hari-hari yang menurut dia ada sunnahnya, ada contohnya, padahal Nabi tidak pernah mencontohkan, ya, lelah saja, haus dan lapar saja, tapi tidak dapat pahala. Berikutnya, hal fil islami sunnatun hasanatun, apakah di dalam Islam itu, ya, ada sunnah yang baik, sunnah, ya, kalau tadi kan bid'ah, ya. Nah, bid'ah hasanah ada apa tidak? Nah, kata beliau enggak ada. Sekarang sunnah hasanah, sunnah yang baik itu ada apa tidak? Kata beliau, na'am, ya. Fil islami sunnatun hasanatun. Di dalam Islam itu ada sunnah yang baik, ya, ada sunnah yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, ya. Kata Nabi SAW, ya, siapa saja yang memberikan contoh yang baik, man sanna fil Islam, ya, siapa saja yang mencontohkan yang baik di dalam agama Islam ini, man sanna fil Islam, siapa yang memberikan contoh di dalam Islam ini, sunnatan hasanatan, dengan contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan ganjarannya, pahalanya, ya. Orang yang mencontohkan kebaikan, dia mencontohkan bersedekah, artinya dengan dia bersedekah akhirnya orang mengikuti, ya, orang mengikuti dia bersedekah. Dengan dia hadir ke majelis ilmu, orang ikut ke majelis ilmu. Dengan dia membuka daurah misalkan, orang hadir ke daurah itu, ya, maka kata Nabi SAW, falahu ajruha, dia dengan memberikan contoh itu dia dapat pahala dari hal itu. Wa ajru man amila biha, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Dia bersedekah nih, dia bilang, kita bantu yuk pembangunan masjid ini, pembangunan pesantren ini, yuk kita patungan yuk. Nah, dia keluarkan hartanya, dia dapat pahala tuh dengan mencontohkan itu. Falahu wa ajru man amila biha, dan kalau ada orang yang bersama dia ikut membantu pembangunan pesantren atau pembangunan masjid itu, nah dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti amalannya itu, ya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang beramal itu, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti amalan dia, ya. Nah ini apa namanya, bisa dibilang cerdas dalam beramal, ya. Makanya usahakan kita itu kalau beramal itu jangan sendirian. Kalau kita beramal sendirian, ya kita dapat pahalanya hanya dari itu saja. Tapi kalau kita ngajak orang, bawa orang, ya kan, ada apa namanya, dapat broadcast atau flyer pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembebasan lahan, kita, oh nih anak kenal nih pengurus yayasannya nih, insyaallah nih sikoh bisa dipercaya, anak nyumbang, transfer. Nah jangan berhenti sampai di kita, jadikan status kita, kirim ke orang-orang yang memang kita percaya,
gitu ya. Nah, ketika nanti mereka ikut berinfak juga, maka kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala mereka, ya. Baik, berikutnya. Mata yantasirul muslimuna, mata yantasirul muslimuna. Mana yantasiru? Menang. Mata yantasirul muslimuna, kapan kaum muslimin akan menang? Ya. Maksudnya menang bagaimana ini? Ya menang tidak seperti hari ini kaum muslimin itu apa istilahnya diatur oleh orang-orang kafir, ekonominya dikuasai oleh orang-orang kafir, politiknya dikuasai oleh orang-orang kafir, ya. Apalagi saudara-saudara kita di Palestina misalkan. Kapan kaum muslimin bisa menang? Nah, kata beliau, yantasirul muslimuna, kaum muslimin itu akan bisa menang idza raja'u, jika mereka kembali ila tatbiki kitabi rabbihim, ya. Jika mereka kembali, ya, apa? Mengamalkan kitab Rabb mereka, ya. Jadi kalau ingin menang, kaum muslimin itu harus kembali mengamalkan kitabullah, kembali mengamalkan Al-Qur'an, ya, bukan meninggalkan Al-Qur'an, tapi mengamalkan Al-Qur'an. Wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengamalkan sunnah-sunnah nabinya, ya, mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Ini kalau ingin menang, ya. Taib. Wa akhadhu binashri tauhidi, dan juga selain apa tadi? Selain kembali kepada Al-Qur'an, ya, dan juga kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhadhu binashri tauhidi, juga berusaha menyebarkan tauhid, ya, ajarkan tauhid, dakwahkan tauhid, gitu, ya. Jadi jangan tauhid itu hanya untuk diri kita saja, hanya kita saja nih yang mengenal tauhid, akidahnya benar, orang lain kita nggak peduli, jangan, ya. Dakwahkan tauhid, dakwahkan tauhid, gitu. Wa hadzaru minasyirki, mana hadzaru? Kita sering dengan kata tahzir, tahzir, wah fulan ditahzir, fulan ditahzir. Ya, ini wahadzaru, apa? Hadzaru ini fi'il amr. Dan berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah minasyirki. Berhati-hatilah terhadap kesyirikan. Ya, berhati-hatilah terhadap kesyirikan. Ala ikhtilafi mazahirihi, ya. Berhati-hatilah terhadap kesyirikan yang rupanya bermacam-macam, bentuknya bermacam-macam, ya. Ya. Kesyirikan dari dulu memang bermacam-macam, ya. Sekarang pun masih jenisnya macam-macam. Ada yang apa namanya? Beranggapan sial dengan tempat tertentu, dengan waktu tertentu, dengan apa lagi? Angka tertentu. Wah, ini bagian kesyirikan, ya. Bagian dari kesyirikan. Berikutnya, sampai mana tadi? Wahadzaru, ya, wahadzaru minasyirki ala ikhtilafi mazahirihi, dan berhati-hatilah terhadap kesyirikan yang bermacam-macam jenisnya, ya. Wa'iddu li'a'daihim, wa'iddu li'a'daihim mastata'u min quwwati, ya, mastata'u min quwwatin. Taib. Wa'iddu, dan apa namanya, mempersiapkan kekuatan, ya, mempersiapkan kekuatan untuk li'a'daihim, untuk melawan musuh-musuh mereka, mastata'u min quwwatin, ya, semampu mereka, ya, mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh mereka semampu mereka. Wa'iddu artinya mempersiapkan, li'a'daihim, untuk musuh-musuh mereka, mastata'u, apa yang mereka mampu atau semampu mereka, min quwwatin, dari kekuatan, ya. Ini kalau kita terjemahinnya per kata memang agak bingung kita, tapi kalau diterjemahin secara bebas maknanya adalah mempersiapkan kekuatan semampu mereka untuk melawan musuh-musuh mereka, gitu. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu
In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, ya, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Ya, Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Wa qala aidan, dan apa aidan artinya? Juga. Dan Allah juga berkata, ya, Allah juga berkata, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55, ya. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh bahwa Dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Dia benar-benar akan mengokohkan untuk mereka agama yang Dia ridhoi, ya, agama yang Dia ridhoi, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka setelah mereka ketakutan menjadi aman, ya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, artinya, ya, Allah akan mengganti atau merubah keadaan mereka yang tadinya takut menjadi aman, ya, menjadi tenang, menjadi aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ya. Mereka tetap beribadah kepadaku, kata Allah, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Taib. Terakhir, ya, ad-du'a'u al-mustajab. Ad-du'a'u al-mustajab. Apa artinya ini? Ya, doa yang mustajab. Ya, doa yang mustajab. Manjur. Dikabulkan, ya, doa yang dikabulkan. Taib. Nah, doa ini kata para ulama adalah doa untuk orang yang sedih, orang yang galau, orang yang ditimpa kesulitan. Nah, baca doa ini. Kalau kita lagi sedih, banyak masalah, apa misalkan contohnya kesedihannya ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, usaha bangkrut, kerja di PHK misalkan, ya, kesedihan, maka baca doa ini. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa zahaba hammi, ya. Kata Nabi, illa azhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja, ya. Nah, apa artinya ini? Allahumma inni abduka, ya Allah, aku ini adalah hambamu, ya. Nah, ini apa namanya, doa yang terbaik, ya, ketika kita tata cara berdoa yang benar dan yang baik. Kalau kita berdoa kepada Allah itu akui diri kita ini, ya, Allahumma inni abduka, ya Allah, aku ini adalah hambamu. Sama seperti Syedul Istighfar, ya. Apa bunyinya Syedul Istighfar? Allahumma anta rabbi khalaqtani, ya Allah, engkaulah Tuhanku, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu, ya Allah. Begitu, ya. Nah, kata Nabi, Allahumma inni abduka, ya Allah, aku ini adalah hambamu, wa bnu abdika, dan aku adalah anak laki-laki dari hambamu yang laki-laki, wa bnu amatik, dan aku adalah
ya, anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ya Allah berada di tanganmu. Ya, mana ubun-ubun? Bagian kepala kita ya, kalau bayi itu kadang masih lembek gitu ya, ubun-ubunnya ya. Nah, ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk, ya, berlaku kepadaku keputusanmu, ketetapanmu berlaku padaku, ya. Adlun fi qada'uk, ya, ketetapanmu padaku itu sangat adil, ya, ketetapanmu padaku sangat adil. As'aluka bikullis min huwalak, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau punya, ya. Kan kita kalau berdoa itu dianjurkan untuk memanggil nama Allah, menyebut nama Allah, ya kan, ya, kita ingin rezeki panggil Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq urzuqni, ya, wahai Allah yang maha pemberi rizki, wahai yang maha pemberi rizki, urzuqni, berilah aku rezeki, gitu ya. Nah, kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah. As'aluka bikullis min huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang kau punya. Samaita bihi nafsak, ya, engkau telah memberikan nama pada dirimu, ya, kau telah memberikan nama tersebut pada dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau telah menurunkannya di dalam kitab-kitabmu, ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau telah mengajarkannya kepada salah seorang hambamu, ya. Siapa hamba di sini? Para nabi dan rasul, ya kan. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibil indak, ya, atau engkau telah menyimpan nama-namamu tersebut di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu penghidup hatiku, ya. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai penghidup hatiku. Hatiku yang tadinya gersang, hampa, keras, ya. Jadikan Al-Qur'an ini sebagai penghidupnya. Dan ini kata para ulama, orang yang sering baca Al-Qur'an hatinya akan dilembutkan oleh Allah tuh. Ya, orang yang sering baca Al-Qur'an hatinya akan dilembutkan. Nah, gimana kalau ada orang baca Quran tapi masih galak? Baca Quran tapi hatinya masih keras, masih bakhil, masih pelit. Nah, itu boleh jadi dia baca Quran hanya sampai di tenggorokan. Dia nggak paham apa yang dia baca. Nah, makanya tadi perlu kita mentadabburi, ya. Baca Quran itu yang baik, bukan yang penting khotam, bukan. Yang baik itu kita baca satu lembar, kemudian baca terjemahnya. Kalau udah tafsirnya, baca juga tafsirnya. Baca lagi selembar berikutnya, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Baca lagi selembar, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Nah, kalau kita ini kita lakukan, maka tadi nih, dia Al-Quran itu akan melembutkan hati kita, ya. Wa nuru sadri, dan jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya pada dadaku. Cahaya itu fungsinya sebagai apa? Penerang, ya. Jadi orang yang baca Quran hatinya akan terang, akan lapang, nggak sempit gitu, nggak merasa dunia ini sempit, diuji sedikit merasa orang yang paling susah di dunia, merasa paling menderita, padahal banyak yang lebih menderita dari dia, gitu ya. Nah, kalau hatinya tidak lapang, tidak terang, ujian sedikit aja terasa berat. Kemudian wajala huzni, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai pengusir kesedihanku, ya. Bisa nggak Al-Quran itu sebagai pengusir kesedihan? Bisa. Kita sedih, baca Al-Quran, ya, yang bercerita tentang kisah-kisah para nabi. Oh, para nabi diuji seperti ini, ya kan, ujian yang begitu berat. Dengan membaca kisah-kisah para nabi itu, ya, kesedihan kita akan hilang, ya, akan hilang. Wa zahaba hammi, ya, dan sebagai penghilang kesusahanku, ya. Wa zahaba hammi, dan sebagai penghilang kesusahanku. Nah, kalau doa ini kita baca di saat kita sedang galau, susah,
sedih, apalagi rindu, mungkin juga rindu ya. Dan kalau kita rindu kan sedih ya, punya suami jauh, punya istri jauh, nah, bertahun-tahun nggak pulang kan rindu. Baca doa ini untuk menghilangkan kesedihan kita ya. Maka illa azhaballahu hammahu wa husnahu, kalau dia baca doa ini maka Allah akan menghilangkan ya kesusahannya, wa huznahu, dan juga kesedihannya akan hilang. Wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah akan mengganti ya kesempitannya dengan kelapangan gitu. Allah akan mengganti kesempitannya dengan kelapangan. Alhamdulillah selesai pembahasan Kutaib ini ya, buku kecil ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ana harapkan buku ini dibaca berulang-ulang ya. Jangan setelah ini disimpan di lemari kemudian tidak pernah dibuka lagi. Baca berulang-ulang. Kalau santri ini dihafalin nih, dihafalin ya. Dihafalin misalkan dari pertama apa, limaza khalaqanallah, kenapa Allah menciptakan kita. Dia hafalin juga jawabnya tuh, khalaqana lina'buduhu wa la nusyrika bihi syai'a. Nanti kalau ujian tuh keluar tuh semua, ya kan, jawabannya sudah ada di situ gitu. Nah itu, nah oke lah kalau kita nggak usah dihafalin, yang penting paham saja. Antum baca, antum pahami. Soal ujian sudah ana buat, dan sudah dibuat apa namanya Google Form-nya ya. Kisi-kisinya ada 20 soal. 20 soal. Soalnya bahasa Indonesia atau bahasa Arab Ustaz? Semuanya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak seru. Ya, gampang banget ini mah. Ya, nggak seru. Nah, soalnya dari mana? Soalnya dari halaman 4. Dari halaman 4 sampai halaman 27 gitu. Dari halaman 4 sampai halaman 27 yang warna merah itu kan soal semua ya. Nah jawabannya ya ada di bawahnya tuh, ada di bawahnya. Caranya gimana nih supaya bisa jawab? Gampang, antum baca terus paham. Baca aja nih, ma huwa a'zamu dzunubi indallah. Paham kita niatnya apa? Oh ini apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Nah kalau paham itu soalnya, nah, paham juga jawabannya, a'zamu dzunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Nah nanti jawabannya Anda mudahkan tuh, cuman ada 2 pilihan, kalau enggak A, B. Nah yang baca ini dan dia paham, insya Allah dapat nilai 100. Kalau 100 berarti apa tuh? Mumtaz murtafi ya, mumtaz murtafi gitu. Nah itu ya kisi-kisinya. Ujiannya mulai besok ya Pak, mulai besok online jam 8 sampai 11. Tapi jangan nyontek ya, jangan nyontek, kan antum di rumah nggak ada yang ngawasin kan gitu. Apa perlu bukunya dikumpulin nih malam ini? Bukunya dikumpulin, nanti ngambil bukunya waktu ngambil sertifikat gitu ya. Tapi insya Allah anak percaya sama antum ya, ya anak percaya mudah kok, insya Allah mudah ya, asal kita paham saja bisa jawab tuh. Dan kalau kita bisa jawab dan nanti jawabannya itu benar, itu ada kepuasan tuh. Tapi kalau kita buka buku itu nggak ada kepuasan, nggak ada kepuasan. Maka saran anak, yaudah tutup bukunya, jangan nyontek ya, jangan lihat buku. Insya Allah antum bisa, asal antum tadi nih mengikuti semua dari awal sampai akhir dan paham. Insya Allah ana yakin semuanya mumtaz ya, yakin semuanya mumtaz. Yang dapat sertifikat 70 ke atas nilainya, berarti yang benar 70 itu. Kalau soal 20 berarti, kalau 20 kan 15 soal ya, 15 soal berarti 75 ya, ya 75 berarti jayyid ya. Kalau tadi 100 kan mumtaz murtafi 90 sampai 99, ini mumtaz
80 sampai 89 ini jayyid jiddan, 70 sampai 79 ini jayyid. Ya, taib. Jayyid, alhamdulillah udah dapat sertifikat. Nah, taib. Ini mungkin yang dapat ana sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan serta ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak pantas ana ucapkan selama kajian kita. Ana mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalaupun ada kesalahan, sekali lagi ana mohon dimaafkan, karena bukan berarti apa yang ana sampaikan ini tidak lepas dari kesalahan. Banyak sekali potensi kesalahannya ya, dan ini ana mohon dimaafkan. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.